Cukup dengan satu kali serangan, Beru langsung berhasil mencabut dan menghancurkan entah itu jantung atau semacamnya dari tubuh si Arklik yang langsung sukses memaksanya pergi meninggalkan dunia. Karena si Arklik ini sudah tumbang, semua undead yang ada di dalam dungeon otomatis juga langsung berguguran. Para hunter dari Serikat Naik jelas sangat terkejut. Musuh yang sempat mereka pikir mustahil untuk dikalahkan bisa mati dalam sekali serang di tangan dia yang hanya seorang prajurit bayangan. Bulu kuduk Park Jong-so pastinya langsung merinding menyadari itu bahkan tidak ada setengah dari yang bisa Jinwo summon. Namun sebanyak apapun prajurit bayangan yang bisa Jinwo summon, Park Jong-so yakin Jinwo tetap tidak akan bisa melakukan penyerbuan ke dalam dungeon sendirian karena ada persyaratan minimum personel agar mendapatkan izin dari asosiasi. Karena Jinwo kekurangan anggota, sementara serikatnya kekurangan kekuatan, kerjasama mereka adalah jalan terbaik yang bisa diambil. Sementara itu, akibat dungeon break yang terjadi di sekolah Jin Ah, 213 siswa dikonfirmasi selamat, 10 siswa berhasil diselamatkan oleh tim rescue, sementara sisanya tidak tertolong lagi. Menurut informasi yang Pak Go sampaikan selama berada di dalam mobil bersama Jinwo, jumlah gate yang muncul di Seoul meningkat drastis selama 6 bulan terakhir. Tidak hanya itu, jumlah orang yang mengalami awakening juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah gate yang muncul di seluruh dunia. Seolah-olah kedua belah pihak saling menyeimbangkan satu sama lain. Pak Go kemudian memberitahu Jinwo kalau pihak Jepang, Amerika, Cina, Rusia, hingga negara-negara Timur Tengah telah mengajukan permohonan resmi untuk berkomunikasi dengannya. Dan Pak Go yakin Jinwo juga pasti sudah bertemu dengan salah satunya melalui jalur yang tidak resmi. Pak Go khawatir Sung Jinwo mungkin akan mengambil langkah yang sama seperti yang dulu dilakukan oleh Hwang Dong-so. Maka dari itu, saat Jinwo turun di depan rumah sakit tempat Jin Ah dirawat, Pak Go bilang pihak asosiasi bersedia menawarkan apapun untuk mencegahnya pindah ke negeri lain. Jinwo kemudian bilang jika dia diizinkan melakukan penyerbuan sebuah dungeon sendirian, maka dia akan tetap menjadi warga Korea. Meski sempat shock, Pak Go akhirnya sadar sejak awal memang itulah tujuan Jinwo mendirikan sebuah serikat. Hunter yang ingin direkrut oleh Jinho ternyata adalah aktris cantik brand ambassador dari serikat Yojin sekaligus sepupunya Jinho. Begitu ditawari untuk join, si aktris tentu saja langsung skeptis. Namun begitu tahu kalau partnernya Jinho adalah Hunter Sung Jinwo, si aktris tentu saja langsung tertarik. Makanya tidak perlu berlama-lama, sepupunya Jinho yang ternyata bernama Yo So Hyun itu langsung capcus ke kantornya Jinho. So Hyun sendiri ternyata pemegang lisensi Hunter rank A dan dia sama sekali tidak keberatan untuk bergabung dengan serikat Ah Jin. Sebagai buktinya, dia langsung mengajak Jinwo selfie untuk diupload di media sosialnya. Di tempat lain, perdebatan alot terjadi dalam rapat para pejabat asosiasi Hunter terkait permintaan Jinwo agar diizinkan menyerbu dungeon sendirian. Meski awalnya mayoritas menolak, tetapi setelah Pak Go bilang kalau seluruh dunia menginginkan Jinwo, pada akhirnya mereka tidak rela juga kalau Hunter terkuatnya itu sampai ditikung oleh negara lain seperti Hwang Dong-so dulu. Di tempat lainnya lagi, Hunter Cha langsung kaget dan gergetan begitu melihat postingan So Hyun di Instagramnya.